Jadi putri? Putri. Ada pembunuh, tolong. Ayo pergi. Putri, ada bahaya, kamu ada musibah. Apakah aku dan putri tidak akan mati atau terluka? Suami putri. Jaga raja, cepat. Suami putri. Suami putri, jangan mati suami putri. Jangan mati suami putri. Aku yang membunuhmu suami putri. Perintah tangkap pembunuh itu tanpa kesalahan. Ya. Panggil tabib ya nyonya. Aku yang membunuhmu suami putri. Aku baik-baik saja, pembunuh sudah pergi. Suami putri, kamu tidak mati. Suami putri beruntung akhirnya selamat. Baguslah kalau tidak apa-apa. Kali ini semua berkat ini. Cermin pelindung, kenapa bisa begitu? Kali ini, selamat dari bahaya semua berkat. Suami putri. Tabib, bagaimana kondisi suami putri? Suami putri tiba-tiba pingsan, tidak apa-apa. Suami putri memang sering pingsan. Pingsan bisa serius atau tidak. Jika terbentur benda keras atau jatuh ke air, bisa berakibat fatal. Bisakah penyakit suami putri disembuhkan? Sementara belum ada obatnya. Bukankah itu berarti tidak ada obatnya? Berdasarkan kasus sebelumnya orang yang menderita penyakit ini, ada yang meninggal sebelum usia 20 tahun. Ada juga yang hidup sampai usia 70 tahun. Bukankah itu berarti semuanya tergantung nasib? Saya akan memberikan resep, nanti saya permisi dulu. Suami putri menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saya malah mengejeknya karena sering pingsan. Ayah pernah bilang, Anjing Kang Kang Menjinli, Rumput Yang Kuat Kekekauan, Menjinli Mentari Yang saja saya dalam bahaya. Suami putri tetap menyelamatkan saya. Sungguh penuh kasih sayang. Putri melihat suami putri terluka. Tidak kurang perhatiannya. Putri. Suami putri, kamu bagaimana? Aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Oh ya, suami putri, kenapa tiba-tiba masuk istana? Bo Ibo bilang putri dalam bahaya, dan aku punya masalah besar. Dan itu adalah pertumpahan darah di tengah. Jadi aku memakai cermin tembaga pelindung. Dan memberikan jimat keselamatan untuk putri. Untungnya tiba tepat waktu jimat ini benar-benar manjur. Untungnya suami putri menangkis pedang untuk putri. Menurutku suami putri adalah jimat pelindung sang putri. Yimping, kalimatmu yang paling enak didengar. Perkataan suami putri baru didengar oleh putri. Yimping mohon diri. Dokter kerajaan sudah memeriksamu dan memberikan obat. Apa yang dikatakan dokter kerajaan? Sebenarnya tanpa dia bilang pun aku tahu. Sejak kecil aku sering sakit-sakitan. Aku tahu nyawaku, seperti rumput peti mati sudah disiapkan. Siap kapan saja naik ke surga. Putri kita sudah menjadi suami istri. Jika aku mati, Jangan bilang hal-hal yang tidak baik. Aku belum menyuruhmu mati, jangan mati. Aku masih ingin menyiksamu perlahan-lahan. benar tugas pria adalah melindungi keluarga. Orang tua masih ada, jangan pergi jauh. Punya istri, nyawa tidak boleh hilang. Aku harus hidup sampai 100 tahun. Kalau mengerti itu sudah cukup. Muka tidak ada daging, tangan tidak bisa mengangkat ayam. Lain kali lihat pembunuh, jangan nekat melawan. Istri dalam kesulitan diam saja, bukan pria sejati. Omong-omong sudah tertangkap pembunuhnya. Permaisuri Wei sudah menyuruh orang menyelidiki, belum tahu hasilnya. Siapa yang menyuruh pembunuh itu berani menyerang terang-terangan? Malam ini bulan benar-benar terang benderang. Bulan di langit seperti lampu menyala. Hari pertama tidak kelihatan, hari kedua seperti benang. Hari ketiga keempat seperti sabit. Hari ketujuh ke-8 setengah bulan. Ada lagi? Sehari demi sehari semakin gemuk, hari ke-15 bulan purnama. Ada lagi? Gemuk lalu kurus, hari ke-20-22 setengah bulan. Hari 29-30 bulan, tidak kelihatan. Tidak bisa membuat puisi lagu rakyat, malah lancar. Aku tidak berani pamer di depan putri. Putri, kamu lelah. Omong-omong aku juga harus segera pulang tidur. Suami putri, masuklah minum teh. Ide bagus. Putri, suami putri, silakan minum teh.
Kamu bilang lebih baik buat teh pakai air sungai atau sumur. Menyeduh teh dengan air mata air paling murni. Sebenarnya air salju belum terkena angin dan embun, tidak terkena debu. Digunakan untuk minai teh juga sangat luar biasa. Air sungai air hujan juga memiliki keunikan masing-masing. Aku juga hampir meneteskan air mata. Tidak menyangka ternyata Putri juga ahli dalam permainan catur. Hanya tahu sedikit saja. Kalau begitu jangan sungkan untuk mengajari. Aku mendengar tentang sebuah permainan catur yang sangat langka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memecahkannya. Kemenangan dalam permainan catur langka itu terletak pada mati dulu baru hidup. Aku ingin tahu lebih detail. Kalau begitu mari kita tambahkan teh lagi. Putri menambahkan teh sepanjang malam khawatir akan mengganggu tidurmu. Bermain catur bisa melahkan pikiran khawatir akan merugikan kesehatanmu. Benar? Sudah tengah malam. Putri suami lebih baik kita nyalakan lampu dan tidur. Ide yang bagus. Nyalakan lampu. Nyonya Selir, apakah pembunuh sudah tertangkap? Hanya berhasil menangkap satu, yang lainnya terluka dan melarikan diri dari istana tidak diketahui keberadaannya. Apakah pembunuh yang tertangkap itu sudah mengaku? Aku sudah memerintahkan untuk disiksa dengan keras. Tapi dia tetap tidak mau mengatakan siapa yang menyuruhnya. Akhirnya dia menggigit lidahnya sendiri dan mati. Petunjuk terputus sulit untuk dilacak. TAPI, penjaga istana sangat ketat, penjaga berjaga di mana-mana. Pasti memiliki kaki tangan di dalam, sulit untuk masuk dan keluar istana. Takutnya orang di balik layar ini bukan orang sembarangan. Zhao Yang, kamu bilang begitu. Berarti kamu menyeratkan bahwa aku yang membuat keributan di sini. Pencuri berteriak menangkap pencuri, aku tidak punya maksud tersembunyi. Nyonya tidak perlu mencari-cari kesalahan. Cui Selir berada di kuil Daecheon. Bagian dalam istana di bawah kendaliku. Posisiku sudah sangat kuat, tidak ada yang bisa menandingi. Untuk apa aku membuat keributan? Pohon besar mudah menarik angin. Apakah ada musuh tidak perlu dijelaskan. Bagus sekali, tidak membuat orang iri adalah orang biasa. Siapa yang menjadi musuhku aku sudah tahu. Istana berbahaya, hati orang licik. Aku Jin Duolu, adalah orang luar sulit mengerti situasi di dalam. Sulit membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Pokoknya sebagai suami, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti istriku. Jadi masalah ini harus diselidiki sampai tuntas. Sampai pelaku utamanya ditemukan. Sang pangeran, kamu sangat melindungi istrimu, sungguh mengharukan. Zhao Yang, aku menasihatimu. Jangan percaya pada yang tampak jujur, waspadalah pada yang berpura-pura baik. Nyonya Selir, apakah Anda menyindir Selir San? Nasihat yang tulus bagaikan obat pahit yang menyembuhkan. Banyak orang di dunia ini bermulut manis tapi berhati ular. Manis di mulut tapi berbahaya di hati. Zhao Yang, kamu harus berhati-hati. Zhao Yang, sang pangeran. Hormat kepada Selir San. Aku baru saja ingin mengunjungi Selir Wei di Istana Ziun. Apakah kalian baru saja bertemu dengannya? Apa yang dia katakan, apakah dia menyulitkan kalian? Tidak. Selir Wei mengatakan bahwa si pembunuh yang tertangkap sudah bunuh diri. Sementara ini tidak ada petunjuk tapi akan terus menyelidiki. Kasus ini mungkin akan berakhir tanpa hasil. Mengapa Selir San berkata begitu? Pembunuh itu tampaknya ingin membunuh Selir Wei, tapi hampir melukai Zhao Yang. Kalau bukan karena sang pangeran yang menyelamatkan tepat waktu, mungkin Zhao Yang sudah tewas di istana. Seperti kata pepatah, Siang Zuang menari dengan pedang tapi tujuannya adalah peigong. Mungkinkah ada orang yang berpura-pura mengejar pencuri tapi sebenarnya menyerang dari arah lain? Apakah target sebenarnya si pembunuh adalah sang putri? Mengapa Selir Wei melakukan ini? Zhao Yang adalah permata hati kaisar. Selir Wei sudah lama iri dan benci padamu. Kalau tidak, dia tidak akan memaksamu menikah jauh ke tubuh. Pokoknya kalian harus selalu berhati-hati. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Persaingan di istana tidak pernah berhenti. Selir San dan Selir Wei masing-masing punya cerita. Mana yang benar, mana yang salah. Ada yang tampak baik tapi berbahaya, ada yang tersenyum tapi menyimpan pisau. Aku benar-benar tidak bisa membedakan yang jujur dan yang palsu. Kalau sudah tidak mengerti, buat apa dipikirkan lagi? Persaingan di istana selalu tentang kekuasaan. Orang yang tidak punya keinginan akan mencapai kebajikan. Sang putri sudah menikah. Untuk apa lagi terlibat dalam kekacauan ini? Jangan ikut campur, cukup jadi penonton saja.
Jangan lagi, I could camper yours in istana. Keluarga Jin adalah rumahmu sekarang. Sang putri tiba. Mengapa sang putri tiba-tiba datang? Apakah dia akan membuat masalah lagi? Mungkin keberuntungan tidak akan datang 2 kali. Hormat kepada sang putri. Tidak usah berlebihan. Nenek, ibu kedua, kakak, adik, kakak ipar, asi. Adik kedua. Dulu hidangkan teh untuk sang putri. Putri silakan duduk di tempat terhormat. Saya duduk di sini saja. Sebenarnya sebagai keluarga tidak perlu terlalu formal. Benar, sopan santun tidak pernah salah. Istri banyak sangat menyenangkan. Maksud saya tanpa sopan santun itu aneh. Saya bilang sopan santun itu sangat menyenangkan. Mari kita lihat. Sejak saya menikah ke keluarga Jin, belum memberikan hadiah pertemuan kepada semua. Hei dia, apa itu? Semua barang persembahan istana, bukan barang biasa. Dipakai di badan pasti membuat orang terkesima. Tidak bisa dimakan juga tidak berasa apa-apa. Apakah itu sutra yang indah dan berwarna-warni? Cepat tunjukkan, saya sudah tidak sabar mendengarnya. Imping, cepat berikan hadiahnya ya putri. Untuk Nyonya Tua Sutra Hangzhou. Kainnya sangat cantik halus. Dipakai untuk membuat baju, bisa dibilang tidak ada duanya. Untuk Nyonya kedua, kain persembahan Jingzhou. Tenunannya halus alami. Dipakai untuk mantel anggun dan ringan. Untuk tuan muda dan nyonya muda. Saya juga dapat ya? Patung binatang keberuntungan dari giok hijau. Giok ini jelas sangat berharga. Siapapun yang melihat pasti terpana. Barang ini seperti kakak dan kakak ipar. Sungguh sempurna. Untuk tuan muda ketiga, keramik putih dari Xingzhou. Jernih, elegan dan halus. Dipakai untuk vas bunga, cocok untuk musim apapun. Apakah semua puas? Tentu puas. Putri Anda sangat baik, terima kasih. Silakan putri dan suami minum teh. 2 cangkir teh ini saya ingin mempersembahkannya. Saya menikah ke keluarga Jin. Belum memberikan teh kepada nenek. Panggil saya nenek. Benar, panggil nenek, lebih baik, lebih akrab. Baik-baik. Dan juga ibu mertua. Menantu tentu harus memberikan teh kepada ibu mertua, saya juga dapat bagian. Nyonya tua, nyonya kedua, silakan duduk di tempat terhormat. Silakan duduk, tidak perlu. Putri memberikan teh. Tidak perlu berlutut. Putri adalah penguasa, kami adalah bawahan. Semua dilakukan dengan sederhana saja. Ya putri, semua dilakukan dengan patuh. Nenek, silakan minum teh. Cucu perempuan yang baik. Setelah minum teh, cucu perempuan, kemakmuran dan kemuliaan akan datang. Baik. Ibu mertua, silakan minum teh baik. Setelah minum teh menantu, semua orang akan tertawa riang. Tehnya sangat manis dan harum. Hati lebih manis lagi. Putri seperti dewa turun ke bumi. Menetap di keluarga Jin kami. Selalu dikatakan bahwa kasih sayang lebih berharga daripada emas, ketulusan lebih berharga daripada perak. Putri saya dan menantu sudah minum teh. Tapi leluhur belum minum teh. Nanti tidak ada salahnya untuk pergi ke altar dan memberikan teh. Baik. Tidak ada salahnya juga untuk tinggal dan makan. Itu tidak baik. Karena putri telah memerintahkan koki istana untuk memasak hidangan lezat, agar semua orang bisa mencicipinya dengan seksama. Sangat bagus. Saya akan segera mengurus semuanya. Imping juga harus kembali ke kediaman putri untuk mengurus. Putri, silakan duduk di tempat kehormatan. Tangguh tidak perlu menggunakan mangkuk dan sumpit emas. Kita semua keluarga gunakan mangkuk dan sumpit sendiri saja. Satu keluarga seharusnya tidak ada perbedaan. Bersatu tidak ada kamu dan aku. Mulai dari hari ini, yang terbaik adalah memiliki banyak cucu berkembang dan berbuah. Maka tidak perlu takut akan bencana yang datang tiba-tiba. Kamu benar-benar selalu bicara sembarangan saat makan. Apakah kamu ingin saya ketuk kepalamu? Putri, jangan khawatir dengan omongan kami yang tidak karuan.
Nenek ibu kedua, hari ini Putri telah menyiapkan hidangan untuk semua orang. Semua memiliki makna keberuntungan. Tahu pedas dengan jahe. Tahu sangat cocok dengan selera saya. Berikutnya adalah hidangan ganda yang penuh kebahagiaan. Sayuran manis menyegarkan dan lezat. Keberuntungan datang ke keluarga Jin dengan sayap yang bahagia. Sup sirip ikan adalah favorit saya. Ikan dengan bawang hijau yang membawa keberuntungan. Duolu juga mendapat bagian. Tentu saja nenek. Hidangan ini, saya ikut memberikan saran. Panjang umur seperti ganong selatan kemakmuran seperti burung phoenix. Kali ini benar-benar sepasang sayap yang terbang bersama. Daging cincang dengan aroma harum. Kerang kering adalah favorit saya. Semuanya suka masakan malam ini? Tentu suka. Setiap hidangan di sini menggunakan nama kami. Putri benar-benar memikirkan dengan serius. Kesenangan hidup tidak ada yang lebih baik daripada makan bersama keluarga. Betul. Sopan tidak pernah rugi, minyak banyak, masakan tidak akan buruk. Semuanya mulai makan. Makan nenek, semoga tua muda selamat. Satu orang satu sayap terbang bersama. Terima kasih paman kedua, terima kasih adik Kamu ketiga. selalu bertengkar dengan orang, tidak ada yang merebut leher ayam denganmu. Ambil sendiri, terima kasih nenek. Nenek kedua makanlah sayur sangat segar. Putri, apakah kami terlalu berisik? Tidak, aku melihat kalian saling menyuapkan, kamu menyuapiku, aku menyuapimu. Sangat iri. Sejak kecil aku makan sendirian di istana. Tidak seperti kalian 3 generasi bersama. Ramai sekali. Hanya keluarga sendiri yang tahu selera masing-masing. Keluarga sendiri tidak perlu formal, bisa berbicara dengan bebas. Kalau begitu kita tidak perlu menghindar. Biarkan saja sumpit terbang ke sana kemari, baik. Ayo keluarga sendiri makan. Kakak ipar kedua makan kue panjang umur tambah rezeki, dan umur makan ayam. Kerang kering penuh. Putri semoga selalu penuh kaya raya. Kamu harus makan semuanya. Ayo kamu harus makan satu lagi. Kalau begitu mari kita berbagi. Nenek, kenapa kamu mengeluh? Keluarga sangat bahagia. Aku benar-benar bisa pergi dengan tenang. Hus, jangan bicara yang tidak baik. Kalian jangan berpikir macam-macam, aku dan Bibi 8. Sudah lama punya keinginan untuk berziarah ke 4 gunung terkenal. Sangat tidak seharusnya tanggal ziarah tidak bisa diubah. Benar-benar membuatku kaget. Nenek, kamu jangan berbohong pada dewa dan Buddha. Nenek buyut, kamu harus pergi dan cepat kembali. Perjalanan nenek buyut pasti berat dan jauh. Tentu nenek buyut akan berdoa kepada Buddha. Keluarga harmonis, keluarga rukun, rumah penuh keberuntungan. Lebih lagi berdoa agar putri dan suami hidup bahagia sampai tua. Lebih lagi berdoa agar nenek segala sesuatu berjalan lancar. Kalau begitu semangat keluarga Jin. Baik, keluarga Jin paling suka berterima kasih pada dewa. Lagi baik. Makan.